Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sharing section kita ini, ada baiknya kita mengucapkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan limpahan dari Allah, maka kita dapat berkumpul walau hanya via Zoom meeting di acara sharing section dan podcast yang diadakan oleh Sekolah Pascasarjana dengan tema Role of Plantarising on Fermented Food. Tak lupa pula salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang telah berilmu pengetahuan seperti saat ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Sekolah Pascasarjana karena telah mengizinkan saya untuk memberikan tentang pendalaman yang sedang saya lakukan saat ini, yakni tentang role of plantarising on fermented food, atau dalam bahasa Indonesianya adalah peranan plantarising pada makanan fermentasi. Sebelum saya memulai sharing section saya ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yulani Syaputri. Saya merupakan ketika saya S1 dulu, ketika bachelor, saya menamatkan S1 saya tahun 2015 di Chemistry Department. Di Chemistry Department. Kemudian tahun 2015 saya melanjutkan pendidikan master saya hingga 2027 dengan sandwich program antara Biotechnology Department Universitas Andalas dengan Fakultas Applied Biological Science Gifu University. Kemudian untuk S3 saya menamatkan doktoral saya di The United Graduate School of Agricultural Science and Gifu University pada tahun 2020. Nah, ketika saya master dan doktoral program, saya banyak melakukan penelitian tentang fermented food, tentang lactic acid bacteria, tentang bakteriosin, dan hal-hal yang terkait dengan mikrobiologi molekular. Untuk Bapak atau Ibu yang tertarik dengan penelitian saya atau ingin membaca paper-paper saya, itu dapat melihat di Scopus ID saya dengan ID yang tertera di layar atau di Orchid ID saya yang tertera di layar. Next, kita ke outline. Nah, di sini outline-nya agak kelihatan lebih banyak ya, padahal nggak banyak. Saya hanya menjelaskan bagian-bagian luarnya saja. Di sini hanya 26 slide, termasuk introduction dari saya. Jadi di sini saya lebih suka mengatakannya sharing section. Kenapa? Karena saya masih juga memperdalam ilmu saya tentang bakteriosin, tentang bakteri asam laktat, dan yang lainnya. Nah, di outline ini agar tidak mengambang, saya membahas sedikit tentang apa itu Lactobacillus plantarum, kemudian apa itu bakteriosin, tentang gene location dari bakteriosin, dan tentang genetic organization dari bakteriosin itu sendiri, kemudian karakterisasi dari bakteriosin, mode in action atau mekanisme dari bakteriosin, dan aplikasi dari plantarising itu sendiri. Next ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu mungkin sudah mengetahui ya apa itu Lactobacillus plantarum. Nah, sebelumnya Lactobacillus plantarum itu dia dikenal dengan sebutan Lactobacillus plantarum. Namun pada tahun 2019 akhir sampai 2020 taksonomi itu dia berubah. Jadi namanya itu enggak Lactobacillus plantarum lagi, tapi namanya Lactobacillus plantarum. Nah, Lactobacillus plantarum ini dia merupakan salah satu bakteri asam laktat yang ditemukan di tempat-tempat yang kaya akan nutrisi. Contohnya di mana? Contohnya kayak di fish, di meat, daging, atau di plant. Kalau misalnya kita lihat dari namanya aja ya, namanya plantarum. Jadi banyak ditemukan di plant. Nah, terus ini biasanya juga banyak ditemukan di tempat-tempat makanan fermentasi yang berbahan dasar dari tumbuhan. Contohnya di mana kayak kimchi, kemudian kayak pickle atau asinan buah, dan ada juga yang melaporkan bahwa Lactobacillus plantarum ini juga ditemukan di human dan animal mukosa.
Nah, bakteri asam laktat ini, Lactobacillus plantarum, dia merupakan bakteri gram positif, non motil dan non spora bakterium. Dan karena dia merupakan bakteri asam laktat, maka dia merupakan katalase negatif dari bakteri. Nah, kemudian ukuran selnya. Nah, kalau untuk ukuran sel ya, Lactobacillus plantarum itu dia merupakan bakteri yang cukup besar, di mana ukurannya itu 0,9 sampai 8 mikro, dan dia itu biasanya single atau dia berpasang-pasangan. Nah, sepengalaman saya bekerja dengan Lactobacillus plantarum, biasanya saya menggunakan filter dengan ukuran pori 0,2 sampai 0,02 mikro untuk bisa mendapatkan cell free supernatant. Nah, Lactobacillus plantarum ini dia dapat tumbuh pada suhu sekitar 10 sampai 15 derajat Celcius, tapi dia tidak dapat tumbuh pada suhu 45 derajat Celcius. Nah, ini hebatnya Lactobacillus plantarum ini, ketika saya melakukan uji antimikrobial, kemudian saya berikan pH ekstrim dan suhu yang tinggi ya, ternyata cell free supernatannya masih memberikan antimikrobial activity. Dan buat Bapak atau Ibu yang ingin bekerja untuk menganalisis sequencing nih untuk Lactobacillus plantarum, ternyata dia memiliki kerabatan yang dekat dengan Pediococcus group dan Lactobacillus casei. Nah, jadi ini saya sarankan jika Bapak atau Ibu yang melakukan sequencing kemudian terjadi keraguan apakah bakteri saya benar-benar Lactobacillus atau tidak, maka saya sarankan untuk melakukan uji lanjut apakah bakteri Bapak itu atau Ibu benar-benar Lactobacillus plantarum. Kemudian Lactobacillus plantarum ini dia merupakan bakteri yang menghasilkan asam laktat sebagai main produknya. Jadi ketika kita menfermentasi menggunakan Lactobacillus plantarum, nah maka pH-nya itu akan cenderung asam. Jadi sekitar 3 sampai 4,5 untuk hasil fermentasinya. Dan ini yang paling penting untuk fokus dalam penelitian saya, yaitu menghasilkan bakteriosin. Jadi dan bakteriosin yang dihasilkan oleh Lactobacillus plantarum ini dia dikenal dengan plantarisin. Maka dari judul saya tadi kan judul saya adalah Role of Plantarisin on Fermented Food. Jadi kita udah dapet ya benang merah apa sih itu plantarisin. Ternyata plantarisin itu dia adalah jenis bakteriosin yang dihasilkan oleh Lactobacillus plantarum pada makanan fermentasi. Dan banyak ya laporan yang menyatakan bahwa Lactobacillus plantarum itu good for human. Jadi sangat-sangat safety. Sehingga karena saking bagusnya, jadi banyak yang mengatakan bahwa, yang melaporkan bahwa Lactobacillus plantarum ini dia sebagai anti cancer, kemudian memiliki sifat antioksidan dan yang lainnya, maka the European Food Safety Authorities mengeluarkan status untuk si Lactobacillus plantarum ini sebagai qualified presumption of safety. Dan dari US sendiri mengeluarkan status untuk US Food and Drug Administration mengeluarkan status untuk Lactobacillus plantarum sebagai generally recognized as safe. Jadi saking amannya untuk human penggunaan Lactobacillus plantarum ini. Nah, apa sih itu bakteriosin? Nah, mungkin ada yang tanya ya, apa sih itu bakteriosin? Bakteriosin itu adalah protein kompleks yang dihasilkan oleh si bakteri. Namanya dia bakteriocin. Jadi dihasilkan oleh bakteri. Jadi protein kompleks yang dihasilkan oleh oleh bakteri. Dan biasanya dia itu dapat membunuh bakteri target dan biasanya itu dia closely related spesies. Jadi dia yang jadi bakteriosin ini berbeda ya dengan antibiotik. Kalau antibiotik itu spektrumnya luas, jadi dia dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri dengan spektrumnya luas. Tapi kalau bakteriosin ini enggak, dia biasanya sebagai antimicrobial agent untuk spesies-spesies yang dekat kekerabatannya dengan dia. Dan ternyata bakteriosin itu dia dibagi atas 4. Ada kelas 1 bakteriosin, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Jadi dia dibagi lagi nih bakteriosin. Jadi tidak hanya satu jenis bakteriosin itu. Nah, kelas 1 bakteriosin biasanya dikenal dengan sebutan lantibiotik. Dan lantibiotik ini dibagi juga atas menjadi 2.
ada tipe A dan tipe B. Dan untuk antibiotik ini biasanya dia small peptide atau ukuran molecular weight-nya itu di bawah 10 kilodalton dengan panjang asam amino itu sekitar 19 sampai 38 asam amino. Dan biasanya antibiotik ini dihasilkan oleh bakteri-bakteri gram positif. Nah, contoh yang paling populer ini untuk kelas 1 antibiotik ini adalah dia nisin. Karena nisin ini banyak diteliti orang dan pionir banget ya, karena dia sifatnya sebagai antimikrobial agent, antioksidan dan yang lainnya itu dia kuat. Nah, jadi salah satu yang paling terkenal. Jadi bukan yang salah satu ya di antara yang lain yang terkenal. Dan itu dihasilkan oleh Lactococcus lactis. Nah, untuk saya si plantarisin tadi yang saya jelaskan namanya dari judul Role of Plantarisin, dia masuk ke dalam kelas 2 bakteriosin atau yang dikenal dengan sebutan small heat stable bakteriosin. Nah, small heat stable bakteriosin ini dia itu small peptide, jadi sama kelas 2 tadi, itu dia kecil dari 10 kilodalton, tapi kelebihannya adalah dia heat stable, jadi dia tahan terhadap panas dan bersifat sebagai hidrofobik molekul dengan amphiphilic dan alpha helical structure, di mana nilai isoelectric point-nya itu adalah sekitar 8,3 sampai 10. Nah, setelah diteliti lagi nih sama orang-orang sebelum saya, nah ternyata kelas 2 bakteriosin ini juga dibagi atas 4. Jadi tidak hanya kelas 2 saja, ada subkelasnya. Jadi dibagi atas kelas 2A, B, C, dan D. Nah, saya jelaskan ya apa sih bedanya gitu. Nah, kelas 2A dia itu dikenal dengan sebutan pediosin-like bakteriosin, di mana kelas 2A ini dia lebih dia bersifat anti listeria, jadi dia banyak membunuh bakteri-bakteri patogen, food patogen gitu. Nah, biasanya di dalam kelas 2 ini, kelas 2A ini dia punya conserve asam amino yang unik, di mana conserve asam amino itu kita belum tahu apa sih gunanya gitu. Jadi masih unclear lah apa fungsinya. Dan kelas 2A ini dia tuh punya mekanisme menghambat bakteri target itu dia berbeda. Jadi dia itu dengan cara dia menyikat lipid yang ada pada membran sel, kemudian dia karena dia berikatan, kemudian terjadilah pori. Nah, ketika terjadi pori, otomatis si sel target itu ada lisis dan intraselulernya itu keluar. Jadi dia si bakteri target kita itu bisa mati gitu. Nah, beda lagi nih sama kelas 2B. Nah, kelas 2B itu dikenal dengan 2 peptide bakteriosin. Nah, maksudnya apa sih 2 peptide bakteriosin? Nah, dari namanya aja 2 ya, 2. Nah, 2. Jadi, kalau misalnya contohnya ya bakteriosin EF kalau untuk kelas 2B ini. Nah, bakteriosin EF contohnya. Bakteriosin E itu dia akan lebih efektif menghambat bersifat antimikrobial peptide ketika dia berdua. Jadi antara plantarisin I dan F. Nah, dia lebih efisien. Seberapa efisien sih? Itu sampai kalau misalnya jurnal-jurnal sebelumnya mengatakan bahwa sampai 1000 kali lipat lebih efisien jika dia sendiri. Jadi kalau misalnya kata orang-orang ya, bersatu kita teguh, jadi bersatu kita bisa melawan si bakteri target. Nah, seperti itu juga kelas 2B ini. Dan dia itu bersifat sinergi, jadi nggak efisien kalau sendiri. Nah, kelas 2B ini dia stable pada high temperature dan pH ekstrim. Nah, saya pernah melakukan penelitian bahwa ketika saya berikan treatment kepada plantarisin untuk pH ekstrim sekitar 3 sampai 9, ternyata masih memberikan antimikrobial, dan Lactobacillus plantarum itu masih mengekspresikan plantarisin yang termasuk ke dalam 2 peptide bakteriosin. Contohnya apa? Contohnya plantarisin IF, plantarisin GK seperti itu. Nah, ada kelas lain, kelas 2C, di mana kelas 2C itu dia small and heat stable peptide. Nah, di sini dia itu memiliki gene yang berbeda, ada namanya secretion dependent gene. Ya, fungsinya apa? Fungsinya sebagai bakteriosin reseptor kompleks. Jadi mekanismenya sedikit berbeda dengan kelas 2A, B, dan D. Nah, kalau kelas 2D itu kalau misalnya nih Bapak Ibu ya, kalau tidak termasuk ke dalam kelas 2A, B, dan C, maka diklasifikasikan sebagai kelas 2D. Dan biasanya kelas 2D itu dia yang single, yang bakteriosinnya. Jadi yang bukan peptide seperti si kelas 2B.
Seperti itu. Dan kelas 2D itu biasanya dia juga heat stable dan tahan terhadap pH ekstrim, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, lanjut ya, kita ke kelas 3. Kelas 3 itu dikenal dengan large heat labile bacteriocin. Nah, jadi dia dari namanya aja udah tahu ya kita large. Large itu artinya berarti berat molekulernya itu besar. Dimana kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya di layar saya yang tertera ini, asam aminonya itu lebih dari 301. Jadi dia ukuran molekular weight-nya itu lebih dari 30 kilodalton. Nah, kalau untuk mekanismenya biasanya ya yang kelas 3 ini dia tidak tahan panas. Jadi kalau misalnya diberikan panas dia terdegradasi. Dan mekanismenya untuk menghambat si bakteri patogen itu, bakteri target itu biasanya dia membuat sel target itu lisis dengan cara enzimatik. Nah, jadi dia hasilkan enzim kemudian jadilah lisis sel seperti itu. Nah, yang terakhir nih kalau untuk kelas bakteriosin itu ada namanya kelas 4 atau kompleks bakteriosin atau cyclic bakteriosin. Maksudnya apa di sini? Nah, ternyata kan tadi saya udah jelaskan kalau misalnya bakteriosin itu dia adalah merupakan protein. Tapi kalau misalnya kelas 4 ini dia beda. Dia bakteriosin yang berikatan dengan lipid dan karbohidrat. Jadi dia sedikit kompleks. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya gambar yang saya berikan ini contohnya adalah plantarisin S. Nah, jadi plantarisin S itu dia termasuk ke dalam kelas 4 bakteriosin. Seperti itu. Nah, tadi kan dia berasal dari bakteri ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya dari mana sih di mana sih dia terkode gennya. Nah, si bakteriosin itu sendiri dia terkode di dalam plasmid dan di dalam kromosom. Nah, karena saya fokus ya ke plantarisin. Nah, plantarisin itu ternyata dia juga terkode di dalam plasmid dan di dalam kromosom. Nah, ketika saya melakukan penelitian ketika S3 saya mengisolasi Lactobacillus dengan strain COY 2906, IYO 1501 dan 1511. Yang COY ini saya isolasi dari virgin coconut oil, kemudian yang 1501 dan 1511 ini saya isolasi dari fermented tea. Nah, saya menemukan bahwa ternyata di dalam plasmid yang saya isolasi dari Lactobacillus ini terdapat dia plantarisin A dan plantarisin F. Nah, kemudian saya coba lagi analisis genomnya. Ternyata di dalam genom yang saat ini saya hanya memberikan contoh yang COY 2906. Kenapa? Karena baru ini yang publish. Jadi yang sebelumnya belum publish, jadi saya hanya memberikan contoh yang ini dulu. Nah, dengan ukuran genomnya itu sekitar 3,2 megabase pair, saya mendapatkan bahwa ternyata plantarisin ini nggak hanya plantarisin A dan IF saja, ternyata dia banyak. Jadi ternyata ada plantarisin W, plantarisin V, plantarisin H dan sebagainya. Dan setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata semua ini plantarisin W, V, U, H, G dan yang lainnya ini ternyata dia tidak hanya sebagai bersifat dia yang sebagai antimikrobial peptide. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini ternyata di dalam kromosomnya, di dalam genomnya maka ditemukan bahwa ada 3 klaster. Maksudnya itu dia bersama-sama, jadi 3 klaster. Jadi itu ada struktural gene. Struktural gene-nya adalah dia yang sebagai antimikrobial peptide. Jadi dia yang bertindak sebagai yang menghambat yang menghambat pertumbuhan bakterinya. Nah, kemudian ada immunity gene. Nah, immunity protein. Nah, atau kalau misalnya diekspresikan ya, dia udah jadi immunity protein. Nah, immunity protein ini gunanya apa sih? Nah, misalnya nih seperti ini. Lactobacillus yang kita tumbuhkan misalnya sebagai starter di kimchi misalnya. Ternyata di kimchi itu ada bakteri pembusuk, contohnya Listeria. Nah, si Lactobacillus plantarum itu dia menghasilkan toksin. Nah, dia menghasilkan toksin tapi si Listerianya mati, dianya nggak mati. Dia kan menghasilkan toksin nih.
Nah, sama-sama di daerah di tempat yang sama, di medium yang sama. Nah, kenapa dia tidak mati? Karena si Lactobacillus plantarum itu dia memiliki immunity protein atau dia mengekspresikan immunity gene-nya di sana. Nah, artinya apa? Immunity gene itu dia sebagai tameng seperti itu. Dan secretion gene itu gunanya sebagai dia pabrik gitu. Jadi dia pabrik dari struktural gene atau antimikrobial peptide si bakteriosin yang ingin disekresikan. Jadi yang ketiga-tiga ini dalam genom itu pasti ada. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Harus selalu ada structural gene, harus ada immunity gene, dan harus ada secretion gene seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Kan namanya plantarisin ya dari genom analisis genom yang saya dapatkan. Nah, contohnya kayak plantarisin IF. Nah, plantarisin IF ini dia merupakan structural gene atau plantarisin GK dia merupakan structural gene. Tapi kalau immunity protein gene contohnya kayak plantarisin I. Tapi kalau di sini di tempat saya di hasil penelitian saya tidak mendapatkan ada plantarisin I di sini. Contoh lainnya ada plantarisin L, kemudian ada plantarisin F dan plantarisin P sebagai ini contohnya sebagai immunity gene. Kemudian secretion gene yang mana? Secretion gene yang ada plantarisin G dan plantarisin H. Seperti itu di sini. Kemudian kita next. Nah, apa sih karakteristik dari si bakteriosin itu sendiri? Nah, ini saya lebih luas ya karakteristik dari bakteriosin. Jadi tidak hanya plantarisin, tapi nanti saya jelaskan karakteristik dari plantarisin itu sendiri. Nah, bakteriosin itu karakteristiknya dipengaruhi oleh spektrum aktivitas spektrum, di mana dia itu hanya menghambat bakteri-bakteri yang closely related, jadi yang dekat kekerabatannya. Dan mode of action-nya atau mekanismenya itu berbeda setiap bakteriosin. Jadi misalnya nih tadi saya udah jelaskan ada kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Nah, mekanismenya untuk menghambat bakteri target itu dia berbeda-beda. Jadi kelas 1A berbeda dengan kelas 2B, kelas 2 dan kelas 2 berbeda dengan kelas 3 seperti itu. Dan efek pemanasannya juga seperti yang kayak bakteriosin kelas 3C, kelas 3, nah misalnya kayak gitu. Nah, kelas 3 itu dia tidak tahan panas, tapi kalau misalnya kelas 2A dia lebih cenderung tahan panas. Dan pH garam dan aktivitasnya juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya ada yang tahan dengan pH ekstrim, ada yang tahan dengan pemberian garam, dan biasanya ya yang namanya protein pasti dia ketika diberikan diberikan ini enzim protease, maka dia akan terdegradasi. Maka misalnya nih buat Bapak Ibu yang melakukan penelitian dengan bakteriosin, nah Ibu Bapak bakteriosinnya punya cell free supernatan, kemudian ditreatment dengan protease. Nah, sebelum ditreatment mungkin besar antimikrobial activity-nya itu misalnya sekitar 15 cm, tapi setelah diberikan protease mungkin sekitar 10 atau 8 dia berkurang. Kenapa tidak habis? Karena tadi yang saya jelaskan tadi, si Lactobacillus plantarum ini dia menghasilkan asam laktat, atau bakteri-bakteri lain dia menghasilkan asam peroksida, dia memberikan asam organik yang lain dan yang lain-lain. Nah, jadi ternyata plantarisin ini dia tidak sendirian saja sebagai antimikrobial agent, ternyata ada juga yang lain-lain ya. Jadi makanya ada sinergi gitu di antara plantarisin dengan chemical compound yang lain seperti itu. Kemudian ada yang mempengaruhinya juga berat molekulnya, kemudian komposisi asam aminonya, serta genetic organization yang tadi saya jelaskan, di mana ada secretion gene, immunity protein, dan structural gene seperti itu. Nah, mode in action-nya bagaimana? Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kalau misalnya beda bakteriosin, maka dia akan beda mekanismenya dalam menghambat pertumbuhan si bakteri target. Nah, contohnya nih kayak si antibiotik. Nah, kalau antibiotik itu dia akan menyebabkan lisis dari sel target. Tapi beda nih kayak non-antibiotik, dia menurunkan pH, kemudian membuat si sel targetnya itu jadinya unstable. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya ingin fokus ke plantarisin karena tema saya kan lebih ke plantarisin ya.
Nah, plantarisin itu dia itu mengikat lipid. Jadi dia mengikat lipid yang yang terdapat di dinding sel dari si bakteri target. Maka terbentuklah dia pori di sini atau lubang. Nah, sehingga jadinya lisis si selnya, si sel target. Atau si sel target itu dia mengikat fosfolipid group yang ada di sel membran. Maka akan terbentuk juga lah pori dia sini. Jadinya lisis. Atau dia directly binding sel membran dia seperti ini. Atau yang paling umum adalah dia dengan menghambat protein atau sintesis protein atau menghambat enzimatik proses dari si bakteri target. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dia kalau misalnya berbeda struktur asam amino, maka dia akan berbeda juga cara mekanismenya. Nah, beda walaupun ya, jadi kelas plantarisin itu dia masuk ke dalam kelas 2, tapi beda juga nih mekanismenya. Jadi plantarisin kelas 2A, B dan C dan D akan beda mekanismenya. Jadi tergantung Bapak Ibu menggunakan plantarisin jenis yang mana. Kemudian beda asam amino, beda juga ketahanan dia terhadap pH dan temperatur, sehingga dia akan membedakan juga bagaimana aktivitas antimikrobialnya terhadap bakteri target. Namun plantarisin itu mekanismenya yang paling umum itu adalah dengan cara dia membuat pori atau dia berikatan dengan lipid yang ada di dinding sel, kemudian lisis, atau dia menghambat secara langsung protein atau sintesis asam nukleat. Seperti itu. Nah, masuk kita ke aplikasi nih. Aplikasi, apa sih aplikasi dari plantarisin itu sendiri? Tadi kan udah ada ya, judulnya adalah Role of Plantarisin on Fermented Food. Nah, sekarang apa sih aplikasinya kalau untuk di makanan fermentasi? Nah, biasanya ini secara umum dulu ya, nanti saya jelaskan apa sih peranannya itu di dalam makanan fermentasi. Nah, di dalam ini aplikasi plantarisin itu ternyata sudah dibuat oleh orang, diaplikasikan ke antibakterial packaging film. Jadi udah masuk dia ke dalam packaging film bersama dengan chemical compound yang lain. Jadi sayangnya tidak pure sebagai plantarisin. Jadi plantarisin dengan chemical compound yang lain. Jadi tidak pure plantarisin ini. Kemudian plantarisin itu dia juga dilaporkan dia bertindak sebagai dia mereduksi intestinal cancer dan bersifat sebagai anti cancer di dalam suatu suplemen atau makanan atau yang lainnya. Nah, fungsinya nih untuk si ini makanan fermentasi. Nah, banyak melaporkan bahwa ternyata plantarisin ini dia bertindak sebagai biopreservatif. Biopreservatif itu apa sih? Dia itu dapat memperpanjang masa simpan suatu makanan tanpa merubah kualitas produk, tanpa merubah kualitas nutrisi. Bahkan dilaporkan dia meningkatkan kualitas produk. Jadi nutrisinya tuh malahan meningkat dan terjadi tidak ada perubahan sensorik terhadap makanan tersebut seperti itu. Dan contoh lainnya sebagai antimicrobial wrapping. Jadi juga masuk ya ke dalam antimicrobial packaging film. Nah, kemudian dilaporkan bahwa plantarisin ini dia dapat menurunkan kolesterol dan bertindak sebagai antioksidan dan memiliki aktivitas antioksidan. Dan juga dilaporkan bahwa kalau misalnya plantarisin ini juga dapat menghambat pertumbuhan Candida spesies. Seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi yang saya kerjakan nih. Mungkin Bapak Ibu tahu ya kalau misalnya Sumatera Barat itu dia terkenal banget dengan yang namanya kelapa. Jadi saking terkenalnya ya Sumatera Barat itu ada di suatu kota namanya Pariaman, itu terkenal banget sampai ekspor kelapa. Dan biasanya di Pulau Jawa ini ya yang saya tanya-tanya ke pedagang-pedagang itu ini dapatnya dari mana? Oh, ini terdapatnya dari Sumatera Barat gitu ya. Oh, ini dapatnya dari Pariaman seperti itu. Nah, jadi di Sumatera Barat itu berlimpah banget kelapa. Nah, di sana masyarakat lokal mereka itu biasanya karena banyaknya kelapa, mereka membuatlah kelapa itu dengan mereka rubah menjadi virgin coconut oil atau VCO.
Nah, kalau misalnya di Pariaman ya, itu biasanya masyarakat itu membuat virgin coconut oil itu dia menggunakan prosesnya itu proses heating. Maksudnya heating gimana? Jadi santan itu yang udah kalau orang tuh coconut milk ya. Jadi santan itu dia mereka panaskan selama 6 jam. Jadi selama 6 jam kemudian seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, kalau misalnya kita proses pemanasan itu biasanya terjadi pemutusan rantai chemical compound. Jadi kalau misalnya ada putus rantainya otomatis maka jadinya ini ya ada radikal bebas. Dan proses heating ini juga banyak kekurangannya. Pertama tadi seperti yang saya sebutkan bahwa ada radikal bebas di sana. Kedua, kalau misalnya kita ingin menyimpan VCO ini, itu hanya 3 minggu sampai 3 bulan saja. Selebihnya si minyaknya akan teroksidasi, kemudian berubah menjadi tengik. Kemudian yang ketiga, warna VCO ini, warnanya seperti minyak kelapa sawit. Jadi tidak bening dia, jadi tidak kuning cantik gitu dia, tidak eye catching lah kalau untuk ukuran virgin coconut oil ya, kalau untuk ukuran virgin coconut oil. Nah, jadi dan baunya itu agak, kalau misalnya udah teroksidasi agak tengik dia, enggak sama sekali enggak enak gitu. Nah, ada juga nih masyarakat yang UMKM-nya juga pakai proses enzimatic process. Kalau enzimatic process ini biasanya pakai enzim bromelin untuk membuat virgin coconut oil. Namun sayangnya kalau misalnya kita pakai enzimatic process, dia itu bagus, hasilnya bagus, namun ada penambahan biaya. Kenapa? Karena kita memberikan enzim untuk membuat virgin coconut oil itu. Jadi kalau bisa kan, kalau UMKM itu dia berkeinginan bahwa low cost tapi high production. Nah, sekarang masyarakat tuh sudah mulai beralih, walaupun masih ada ya dengan menggunakan proses heating, tapi sudah mulai. Kalau misalnya ingin dipasarkan keluar Sumatera Barat, itu mereka udah mulai menggunakan fermentasi. Tapi kalau misalnya proses untuk dimakan sehari-hari, dikonsumsi sehari-hari, maka masyarakat tradisional itu masih menggunakan proses pemanasan. Nah, kalau proses fermentasi dilaporkan bahwa ternyata terdapat bakteri itu berupa Lactobacillus plantarum, kemudian Sakei, fermentum, dan bakteri asam laktat lainnya. Nah, kalau saya itu fokus ke Lactobacillus plantarum saja, di mana ketika saya teliti bahwa si bakteri asam laktat ini dia menghasilkan plantarisin, sehingga dia memperpanjang masa simpan dari VCO tersebut. Bahkan VCO tersebut dapat bertahan sampai 3 tahun. Jadi dan kualitasnya nutrisinya serta warnanya, kemudian rasanya itu jauh lebih enak dan lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan proses heating seperti itu. Nah, ketika saya melakukan penelitian, saya mendapati bahwa ternyata Lactobacillus yang saya dapatkan itu ternyata dia menghasilkan asam laktat juga, walaupun dia diberikan kondisi stresnya dengan pH ekstrim dan dengan garam. Nah, ternyata ketika diberikan treatment pH ya, ternyata masih memberikan asam laktat, dan ternyata si plantarisinnya ketika diberikan stres masih mengekspresikan plantarisin. Jadi dan saya mendapati bahwa ternyata plantarisin itu tidak dia sendiri yang sebagai antimicrobial agent, tapi dia bersinergi dengan lactic acid, jadi dengan asam laktat dia. Jadi benar ya kalau kata orang-orang dulu, bersama kita bisa gitu, ternyata benar banget, ternyata tidak hanya plantarisin tapi juga lactic acid yang ada sinergi. Jadi kalau misalnya plantarisinnya tidak mampu nih menembus dinding sel untuk menghambat pertumbuhan atau sintesis protein atau sintesis asam nukleat, maka si asam laktat yang berperan, dia turunkan pH sehingga si bakteri itu dia tidak mampu untuk hidup dengan pH tertentu, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah berbicara tentang lokal area. Nah, sekarang kita bicara tentang di luar negeri nih. Nah, mungkin Bapak Ibu ya udah tahu ya kalau misalnya di Jepang tuh suka banget yang namanya itu teh.
Jadi saya juga baru tahu ternyata kalau di Jepang itu ada namanya white tea, yellow tea, green tea, black tea. Nah, seperti itu. Saya juga baru tahu ketika di Jepang. Nah, karena saking sukanya Jepang itu dengan teh, mereka sampai membuat ada tea ceremony namanya. Jadi mereka berkumpul kemudian hanya menikmati teh gitu, menikmati teh dengan ada suara kicauan burung, menikmati alam, nah seperti itu. Nah, di sini saya melakukan penelitian dengan tim saya, jadi tidak hanya saya sendiri, tentang post fermented tea. Namanya aja udah unik ya kalau di sini. Namanya post kemudian ada fermented tea. Biasanya kan kalau orang fermented tea aja, tapi ternyata di sini ada post. Artinya apa? Mereka itu melakukan memproduksi teh fermentasi itu dia dengan dua cara. Maksudnya apa? Dengan primary dan secondary fermentation. Nah, kalau primary itu biasanya dengan proses dengan aerob. Jadi menggunakan fungi atau kalau misalnya dalam bahasa Jepangnya mereka menggunakan koji. Nah, ada juga nih yang kedua, fermentasi kedua. Mereka itu udah difermentasi nih pakai fungi, difermentasi lagi. Tapi difermentasinya itu dengan menggunakan asam laktat dengan proses anaerob. Jadi dengan proses anaerob. Nah, namun sebelumnya ya Bapak dan Ibu, si proses fermentasi ini dia dilakukan secara naturally. Jadi nggak ada pakai starter apa-apa. Nah, masalahnya kalau misalnya gagal nih, nggak dikontrol, maka akan ada kegagalan dan rugi dong UMKM-nya si Jepang. Tapi bedanya ya UMKM-nya Jepang dengan kita itu kalau misalnya kayak di luar, kayak di Jepang itu dia dengan 4 UMKM ini aja yang menghasil post fermented tea, tapi dia dapat memenuhi kebutuhan teh selama se-Jepang gitu. Tapi sayangnya gini, mereka itu hanya memproduksi ketika musim panas saja, tapi tidak ketika winter. Karena apa? Karena ketika winter mereka tidak memanen si teh tersebut gitu. Nah, salah satu tim saya yang Yamamoto pada tahun 2019 dia menemukan bahwa ternyata di natural fermented tea itu post fermented itu ada Aspergillus niger. Seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya Aspergillus niger itu dia penghasil mycotoxin. Jadi berbahaya dong gitu, seperti itu. Nah, dilakukan penelitian oleh Nishioka et al. Ternyata menggunakan analisis mereka dia menganalisis bakterial flora dengan menggunakan 16S RNA gene, menggunakan NGS Next Generation Sequencer, ditemukan bahwa ada bakteri asam laktat juga, tapi ada bakteri-bakteri patogen. Contohnya apa? Contohnya kayak Klebsiella pneumoniae, ada Pseudomonas dan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalnya bakteri-bakteri patogen ini dia bisa menyebabkan penyakit infeksi paru-paru, ada cystic fibrosis juga, ada traumatic burns juga untuk kulit-kulit yang sensitif seperti itu. Nah, kemudian kita cobalah nih bikin artificial fermented gitu. Artificial fermented ini maksudnya apa? Artificial ini kita modifikasi caranya, jadi tidak kita kontrol. Jadi tidak hanya tidak hanya naturally, tapi kita ada starternya. Nah, teman saya Sili et al. Li ini mengerjakan bahwa dia mendapati bahwa dia memilih dari 14 fungi yang ditemukan, kayak ada fungi untuk bikin sake, kemudian ada namanya white koji. Jadi banyak tuh jenis funginya, ada 14 kalau nggak salah. Ditemukan sih mana sih yang terbaik. Ternyata yang terbaik itu dia adalah masih golongan Aspergillus, tapi kalau dalam bahasa Jepangnya itu namanya white koji, namanya kita bilangnya white koji. Nah, kemudian ditemukan bahwa white koji ini yang paling bagus. Kemudian saya fokusnya ke bakteri asam laktat tadi, si Lactobacillus. Setelah di screening banyak nih si Lactobacillus plantarumnya. Setelah di screening, yang paling bagus itu adalah dengan strain IYO 1511. Jadi digunakanlah starter ini, dan didapatkan bahwa ketika menggunakan si bakteri asam ketika kita menggunakan bakteri asam laktat, ternyata hampir semua yang merah ini adalah
Selektif Lantibacillus plantarum ini. Jadi dia lebih bagus, dan di uji coba nih kita menggunakan spesifik primer. Apakah si aspergillusnya ini masih ada nggak sih di dalam hasil fermentasi ini? Ternyata tidak ditemukan sama sekali setelah kita melakukan modifikasi fermentasi terhadap post fermentation. Nah, itu didapatkan bahwa ternyata si tehnya itu lebih aman, jadi lebih aman, dan setelah diteliti bahwa nilai nutrisinya juga lebih meningkat gitu. Jadi kalau di Jepang tuh ya Bapak dan Ibu, mereka tuh suka teh itu yang nomiasui. Nomiasui itu artinya mudah diminum. Jadi ketika diminum tuh nggak ada sepat di lidah dan tidak nyangkut di tenggorokan, nah, seperti itu. Jadi setelah dilakukan artificial fermenting method ini didapatkan bahwa ternyata lebih bagus menggunakan artificial fermenting method dibandingkan dengan naturally fermentation, seperti itu. Nah, dari sini dari tema saya tadi tentang role of plantaricin unfermented food, maka saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata bakteriosin, plantaricin itu apa sih? Plantaricin itu adalah bakteriosin yang dihasilkan oleh Lantibacillus plantarum. Dan apa sih peranannya? Peranannya ternyata dia dapat bertindak sebagai biopreservatif dan dapat memperpanjang masa simpan makanan tanpa merubah nutrisi kualitas produk, bahkan dia meningkatkan rasa, meningkatkan tampilan dan lain-lain dari si makanan fermentasi. Demikian dari saya. Jika Bapak dan Ibu berkeinginan untuk sharing atau tanya jawab, boleh saya buka sesi diskusi. Terima kasih.